Kedepannya ketika misalnya gue punya perusahaan, sekarang gue bisa bikin perusahaan cuma satu orang. Dan ini terbukti ya, salah satu founder paling berpengaruh ibaratnya di dunia, Jack Dorsey, dia punya perusahaan namanya Block, gitu, perusahaan financial. Jack Dorsey buat kalian yang nggak tahu, dia yang bikin Twitter dulu. Dia itu layoff 40% karyawannya, ya. Dia bilang ini digantikan sama AI agent semua, udah nggak perlu lagi, gitu. Karyawan tuh udah tidak dibutuhkan lagi, karena misalnya gini, lu punya karyawan ibaratnya online shop, lu kalau ngerti cara pakai open claw-nya, Anthropic, lu bisa gantiin orang yang ibaratnya mencet yes atau no-nya di Shopee, lu bisa gantiin semuanya, semua maunya bisa lu gantiin, gitu. AI itu berkembang lebih cepat dari yang pernah gue bayangkan. Gue bayangkan agentic AI ini akan lahir di 2028 ya, tapi 2026 sepertinya semua orang udah pakai ya, dan banyak teman-teman gue pengusaha yang udah mulai explore juga cara pakainya. Dan yang gue bilang bahwa demografi hantu ini akan hadir. Nah, ini kita akan bahas nanti nggak cuman sekedar teknologinya, tapi kita akan bahas dampaknya apa nih ke ekonomi dunia ya. Kenapa ibaratnya kita ngomong gini, oke AI ngambilin kerjaan orang, tapi kenapa ibaratnya S&P 500 saham US itu masih bagus? Karena jawabannya gini, ketika perusahaan seperti Block tadi punya Jack Dorsey itu keluarin announcement bahwa dia akan potong karyawan, yang terjadi adalah seperti ini, perusahaan itu kan ada omset ya. Ketika dia punya operating-nya itu berkurang ya, beban karyawan itu berkurang, maka earnings-nya, laba bersihnya akan meningkat. Ketika laba bersihnya meningkat, saham itu kan biasa divaluasi dengan earning per share-nya gitu, berapa earning per share. Ketika EPS-nya dia naik, otomatis analis-analis semua di pasar akan bilang bahwa ini sahamnya bagus. Ketika di-announce ya, 40% layoff, sahamnya justru terbang.